Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Devi Ajeng Efrilanda Eskom Mkom yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Analisis Operasional dan Perancangan Sistem Manajemen Digital UMKM Kuliner. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Nafisa Salsabila dengan NIM 2304-13001. Yang kedua, ada Alfani Salsabila Anwar dengan NIM 2304-1300007. Yang ketiga, ada Inayatul Husnaini dengan NIM 2304-13013. Dan yang terakhir, ada Anita Hasna Zahida Safa dengan NIM 2304-1300023. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama di bidang kuliner yang berkembang pesat karena permintaan yang terus meningkat dari masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan, perkantoran, dan permukiman. Namun, banyak UMKM kuliner masih menjalankan operasional secara tradisional seperti pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pemantauan keuangan yang dilakukan secara manual atau hanya mengandalkan ingatan pemilik. Hal ini menimbulkan berbagai keterbatasan dalam akurasi data, efisiensi kerja, dan kemampuan melakukan evaluasi usaha secara menyeluruh. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin mudah diakses, kebutuhan akan sistem manajemen yang lebih terstruktur menjadi semakin penting agar UMKM mampu meningkatkan efektivitas operasional, mengurangi risiko kesalahan, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Melalui kegiatan analisis proses bisnis, identifikasi permasalahan operasional, dan perancangan solusi digital yang sesuai konteks, proses transformasi menuju digitalisasi dapat dilakukan secara bertahap untuk membantu UMKM kuliner meningkatkan operasionalisme, daya saing, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu metode. Di dalam metode ini terdapat 5 metode utama, yaitu yang pertama metode pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan itu melalui wawancara secara langsung dengan pelaku usaha kuliner yang beroperasi di sekitar kampus untuk memperoleh informasi berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Kemudian poin yang kedua yaitu jenis wawancara. Wawancara yang dilakukan itu secara terstruktur menggunakan dasar pertanyaan agar data yang diperoleh juga sistematis dan mudah dianalisis. Poin yang ketiga, aspek yang dikaji. Wawancara mencakup operasional usaha, pengelolaan keuangan, kemudian ada pengaturan stok bahan, pelayanan keuangan, serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kemudian ada poin yang keempat, teknik analisis data, di mana data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasikan permasalahan utama dan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, yaitu pemanfaatan hasil data, di mana hasil analisis ini digunakan sebagai dasar penyusunan fishbone diagram dan perancangan solusi value add yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan utama yang ditemukan pada UMKM tersebut adalah pengelolaan operasional dan pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual. Seluruh aktivitas seperti mencatat penjualan, menghitung pengeluaran, serta mengelola stok bahan yang hanya mengandalkan ingatan pemilik tanpa adanya catatan tertulis maupun sistem digital. Kondisi ini menyebabkan proses usaha menjadi kurang efisien, rentan terjadi kesalahan, dan menyulitkan pemilik dalam melakukan evaluasi usaha secara terukur. Tanpa data yang jelas, perkembangan usaha sulit dipantau, sehingga keputusan bisnis tidak dapat dibuat berdasarkan informasi yang valid. Nah, jika kondisi ini terus berlangsung, pemilik usaha akan kesulitan mengetahui kondisi usaha secara nyata, seperti berapa jumlah penjualan harian, menu yang paling diminati, maupun pengeluaran yang paling besar. Nah, selain itu, tanpa pencatatan stok yang jelas, bahan baku dapat habis tanpa terpantau sehingga berpotensi mengganggu proses pelayanan pada pelanggan. Ketiadaan data yang terstruktur juga menyebabkan pemilik tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan evaluasi dan perencanaan usaha ke depan. Dengan demikian, pengambilan keputusan masih bersifat perkiraan,
bukan berdasarkan data yang akurat dan terdokumentasi. Selanjutnya yaitu ada hasil analisis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada UMKM kuliner yang menjadi objek penelitian kami, ditemukan bahwa proses operasional masih dilakukan secara manual, khususnya dalam catatan transaksi dan pengelolaan data. Kondisi ini berdampak pada kurangnya akurasi data, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam melakukan evaluasi penjualan. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa temuan hasil wawancara. Yang pertama, UMKM masih menggunakan catatan manual, yaitu menggunakan buku atau nota. Yang kedua, data transaksi dan pelanggan sering tidak rapi dan kurang akurat. Yang ketiga, riwayat penjualan sulit ditelusuri dan dievaluasi. Dan yang terakhir, potensi kesalahan perhitungan saat melayani pembeli cukup tinggi. Berdasarkan temuan hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa dampak permasalahan. Yang pertama, proses pelayanan masih menjadi lebih lambat. Yang kedua, pengambilan keputusan bisnis tidak berbasis data. Yang ketiga, risiko human error dalam pencatatan dan pembayaran meningkat. Yang terakhir, efisiensi operasional belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan dampak permasalahan tersebut, UMKM tersebut memiliki beberapa kebutuhan. Yang pertama, sistem kasir digital sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, dapat diakses melalui smartphone tanpa perangkat tambahan. Yang ketiga, dengan beberapa tambahan fitur utama. Yang pertama, pencatatan pesanan. Yang kedua, perhitungan pembayaran otomatis. Dan yang ketiga, penyimpanan riwayat transaksi. Oleh karena itu, implementasi aplikasi sistem kasir digital berbasis mobile sangat diperlukan dalam UMKM kuliner kali ini yang menggunakan antarmuka sederhana dan ramah pengguna, sehingga data transaksi dapat tersimpan secara otomatis dan lebih rapi. Berdasarkan analisis operasional dan perancangan sistem manajemen digital UMKM kuliner, ditemukan bahwa permasalahan utama terletak pada pengelolaan usaha dan pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual, yaitu hanya mengandalkan ingatan pemilik. Kondisi ini menyebabkan proses menjadi kurang efisien, rentan terhadap kesalahan, dan menghambat pemilik dalam melakukan evaluasi serta pengembangan keputusan bisnis yang valid karena ketiadaan data yang akurat. Oleh karena itu, solusi yang mendesak adalah mentransformasi operasional UMKM secara bertahap melalui digitalisasi, khususnya melalui perancangan dan implementasi sistem kasir digital sederhana berbasis smartphone. Sistem ini dirancang untuk mencatat pesanan, menghitung pembayaran secara otomatis, dan menyimpan riwayat transaksi yang pada akhirnya akan meningkatkan kecepatan layanan, akurasi data, dan efisiensi operasional, sehingga mendorong profesionalisme, daya saing, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil prototipe kami. Berikut adalah hasilnya. Ini saya akan menjelaskan alur penggunaan aplikasi dari awal hingga akhir. Pertama, pengguna akan masuk ke halaman login atau sign. Di halaman ini, pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses aplikasi. Jika pengguna belum memiliki akun, tersedia opsi untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda menu. Pada halaman ini ditampilkan daftar menu yang dijual lengkap dengan harga. Pengguna dapat memilih menu sesuai dengan pesanan pelanggan. Selanjutnya, pengguna masuk ke fitur tambah pesanan. Nah, di halaman ini pengguna dapat menambahkan menu yang dipesan pelanggan serta mengatur jumlah pesanan. Sistem akan secara otomatis menghitung total dari seluruh pesanan. Setelah pesanan dikonfirmasi, pengguna akan masuk ke layar pembayaran. Pada layar ini ditampilkan ringkasan pesanan dan total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Pengguna kemudian memilih metode pembayaran yaitu kris atau tunai. Jika pelanggan membayar menggunakan kris, pengguna menampilkan kode QR untuk dipindai oleh pelanggan. Jika pelanggan membayar dengan tunai, pengguna akan memasukkan jumlah uang yang diterima. Setelah pembayaran berhasil, transaksi akan tersimpan dan dapat dilihat pada halaman History Payment. Halaman ini berisi riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna, termasuk tanggal transaksi, total pembayaran, dan metode pembayaran.
Selanjutnya, terakhir terdapat halaman profil pengguna. Pada halaman ini pengguna dapat melihat informasi akun serta melakukan pengaturan akun atau logout dari aplikasi. Nah, dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan pesanan dan pembayaran menjadi lebih cepat, rapi, dan mengurangi kesalahan pencatatan manual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.